Terpujilah Engkau dan terpujilah Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu perjalanan hidup kami tidak gampang Tuhan. Selalu ada pergumulan, masalah, tantangan, cobaan. Tapi kami tahu disitulah tangan menopang kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesempatan ada di hadirat mendengarkan firman-Mu. Kami butuhkan Engkau, kami butuhkan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami terus hidup memuliakan Engkau, memuji Engkau dalam sepanjang perjalanan kami. Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam. Sore dan selamat hari Minggu Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6, ada 6 ayat. Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3, Mazmur 150 mulai dari ayat 1. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya, pujilah Dia di cakrawala yang kokoh, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan cacapi, pujilah Dia dengan lebaran dan tariannya, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan simbal yang berdiri, pujilah Dia dengan simbal berdentang, yang berada segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak jemaat Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, terpujilah Tuhan. Adalah Mazmur 150 ini, pemazmur mengawali Mazmur 150 ini dengan kata haleluya dan juga diakhiri dengan kata haleluya. Artinya halel. Halel itu menyanyi ya, memuji. Memuji siapa? Yahweh. Memuji Yahweh. Jadi pujilah Yahweh itu sebenarnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu pujilah Tuhan dengan huruf besar, ya. Yahweh itu nama pribadi, nama diri Allah. Jadi dalam Mazmur 150 ini rupanya pemazmur tidak hanya mau memuji Tuhan sendiri, ya. Tapi dia mengajak juga yang lainnya. Jemaat Tuhan kalau dalam konteks perjanjian lama dalam umat Israel, di mana pemazmur dalam Mazmur ini mengajak semua jemaat Tuhan untuk datang memuji Tuhan. Jadi ada ajakan. Jadi dimulai dengan haleluya itu pujilah Yahweh, pujilah Tuhan. Tapi juga di dalam ayat-ayat yang lainnya di situ juga ada kata puji Tuhan, tambah lagi dengan kata hendaklah. Itu ada sekitar 10 kali ya. Jadi penuh dengan ajakan untuk datang memuji Tuhan, gitu ya. Jadi memang Mazmur ini Mazmur yang selalu membawa kita untuk datang memuji Tuhan. Dan saya kira dari Mazmur ini bagian pertama ini mengajak kita menjadi umat yang selalu memuji Tuhan. Dan inilah hidup kita, gitu ya. Dan inilah DNA kita sebagai orang Kristen, selalu memuji Tuhan dan memuji Tuhan dalam situasi apa saja, gitu ya. Selain kita memuji Tuhan, di sini juga kita sadari bahwa kita juga dihimbau, dibawa untuk mengajak orang lain untuk datang memuji Tuhan, memuji Tuhan. Jadi kewajiban kita, tugas kita, panggilan kita sebagai orang Kristen, kita mengajak orang lain juga untuk datang memuji Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang layak dan patut dipuji, bukan yang lain. Jadi itulah tugas kita, Bapak Ibu, mengajak orang lain juga untuk datang memuji Tuhan. Selain kita datang memuji Tuhan, tapi kita bukan hanya datang saja memuji Tuhan begitu saja dan hanya menjadi orang Kristen yang rutinitas, ikut-ikut, gitu ya, datang memuji Tuhan dalam beribadah. Tapi kita ada alasan yang kuat secara teologis. Itulah yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan alasannya pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Inilah yang menjadi alasan kenapa kita memuji Tuhan. Banyak orang memuji Tuhan bersorak-sorai dengan tarian-tarian, dengan musik barangkali yang luar biasa, gitu ya. Tapi belum tentu dia tahu kenapa dia harus memuji Tuhan. Ini yang sangat penting. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan dan hanya menjadi orang Kristen yang rutinitas menjadi Kristen dan tidak mengetahui makna kenapa saya harus memuji Tuhan. Ini yang menjadi hal penting yang perlu ditanamkan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan.
segala keperkasaannya. Keperkasaan yang berbicara tentang kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa, juga tentang kebesaran kehebatan Tuhan yang sangat luar biasa. Inilah alasan kalau dalam konteks kehidupan bangsa Israel pada saat mereka datang ke rumah Tuhan beribadah, mereka tahu persis kenapa mereka memilih Tuhan, karena mereka telah mengalami segala keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat itu. Dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, kita sudah pernah dengar barangkali bagaimana mereka dibawa oleh Tuhan, diselamatkan dari tempat perbudakan yang susah. Secara manusia tidak mungkin mereka bisa terlepas. Begitu kuatnya pada waktu itu Raja Mesir menahan mereka dan mereka tidak bisa lepas dari sana. Tapi tangan Tuhan yang kuat, yang berkasa itu yang telah membawa mereka keluar, melewati laut yang beraut, laut terbelah, ya, melewati padang gurun dengan begitu banyak tantangan. Tapi tangan Tuhan terus menuntun mereka. Inilah yang dikatakan keperkasaan Tuhan menuntun, membawa, memelihara, menolong bangsa Israel sehingga mereka paham betul kenapa mereka memilih Tuhan, karena mereka telah mengalami bagaimana keperkasaan Tuhan memimpin perjalanan kehidupan mereka. Jadi sesuatu hal yang dialami, sehingga nyanyian yang kita nyanyikan, lagu yang kita pujikan kepada Tuhan itu datang dari pengalaman bersama dengan Tuhan, bagaimana mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini, ya. Kalau datang dari sana, maka ekspresinya betul-betul seperti datang dari hati, dari iman yang sungguh-sungguh, iman karena Tuhan lagi punya Allah yang perkasa, gitu ya, yang besar dan hebat. Itu dalam konteks bangsa Israel. Tapi dalam konteks kita selalu membawa kita kepada perenungan di masa-masa Natal ini, di mana keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat itu telah kita rasakan. Dalam teks yang lain dikatakan begitu besar kasih Allah, dan menyatakan berbicara tentang kebesaran Allah yang hebat, begitu besar, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa hanya karena keperkasaan, kebesaran Tuhan. Karena kebesaran Tuhan lah yang menyelamatkan orang berdosa. Dan momen-momen Natal itu yang mengingatkan kita akan keperkasaan, kebesaran Tuhan, membebaskan kita dari hukuman maut, hukuman dosa, hukuman neraka, dari cengkraman iblis. Jadi membebaskan kita oleh keperkasaan Tuhan, kebesaran dari dosa, maut, iblis. Tiga hal itu tidak mungkin kita dapat melawannya, tidak mungkin kita dapat menang di sana kalau bukan tangan Tuhan yang perkasa, kebesaran Tuhan yang hebat itu menuntun kita. Itu. Jadi poin-poin penting itu yang kita perlu tanam dalam hidup kita, dalam diri kita, gitu ya. Lagu-lagu tadi itu kalau kita renungkan dengan baik, penuh dengan makna yang sangat dalam secara teologis, yang membuat kita sebenarnya itu kalau mendengarkan itu, kita renungkan itu, kita memuji Tuhan bukan karena dipaksa, gitu ya. Memang itu kewajiban mengajak kita untuk bagaimana memuji Tuhan. Tapi kalau hanya yang mengajak kita tanpa kita pahami, sadari tentang pertolongan Tuhan, ya bisa capek, gitu ya. Karena kita tidak mengalami itu, gitu. Kita tidak dengan sukacita untuk merenungkan itu, menyanyikan itu dengan luar biasa, gitu ya. Jadi perlu pengalaman bersama dengan Tuhan yang membawa kita untuk memuji Dia dengan luar biasa, karena kita mengalami keperkasaan, kebesaran, kehebatan Tuhan. Itu dari segi keselamatan, ya. Belum lagi memelihara tiap hari. Nah, tadi sudah dikatakan, diungkapkan perjalanan hidup kita kurang 2 hari lagi mau 1 tahun, ya, tahun 2024 ini. Dari detik-detik di waktu ke waktu itu perjalanan yang bukan hanya biasa-biasa dan bukan hanya lewat begitu saja. Di situ kita renungkan ke detik, dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, atau dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, sampai 1 tahun. Kalau kita masuk dalam perenungan, di situ sebenarnya membawa kita untuk melihat bagaimana keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan menuntun itu. Memang tidak mungkin tidak ada permulaan, tidak mungkin tidak ada masalah. Tapi di tengah masalah permulaan itulah kita akan mulai keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat itu untuk menuntun kita. Dan saya kira kita punya pengalaman masing-masing bagaimana mengalami keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat ini. Bisa kita saksikan masing-masing, kita bisa renungkan masing-masing bagaimana Tuhan menolong kita masing-masing. Bukan arti saat ini tidak ada permulaan, pasti ada. Besok pasti ada juga. Tetapi yang tidak boleh tidak ada itu bagaimana keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat itu yang harus selalu ada dalam hidup kita. Kalau tidak ada itu, maka kita akan tergilas oleh pergumulan ini, ya. Dan kita tidak akan bangkit dan sulit untuk memuji Tuhan. Tapi kalau masih ada Tuhan, gitu ya, yang kita imani,
maka kita terus memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, gitu ya. Sulit kita memuji Tuhan di tengah pergumulan. Kalau di tengah sukacita gampang, tapi di tengah pergumulan belum tentu ya. Kenapa begitu? Karena kita belum mengalami keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kebaikan. Karena kita belum sampai kepada perenungan hal itu, gitu ya. Merenungkan itu dan mengalami itu dan diekspresi lewat ya puji-pujian nyanyian kita yang kita nyanyikan di hadapan Tuhan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan, apa kita sudah mengalami keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan yang hebat? Ini pertanyaan. Kalau kita sudah mengalami, pasti dengan otomatis akan berekspresi dari nyanyian kita. Suka puji Tuhan, gitu ya. Saya bukan orang yang suaranya bagus, gitu ya. Saya menyanyi, tapi Tuhan tahu hati kita menyanyi, gitu ya. Bukan karena bagus sekali, gitu ya. Nah, mungkin saya sama seperti Ibu Shirley yang jauh sekali, gitu ya. Yang pujian yang punya talenta dikaruniakan Tuhan. Tapi walaupun suara tidak bagus, jangan jadi alasan kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan suara kita yang pas-pas. Tuhan tahu maksud dan tujuan kita masing-masing. Jangan tidak memuji Tuhan ya. Tapi nyanyian itu kan perlu belajar. Kalau kita belajar menyanyi terus juga akan bisa ya. Saya sebenarnya agak takut kalau ikut kor atau ikut apa namanya itu, vokal group dan sebagainya. Tapi saya pernah tampil beberapa kali ya. Tapi kalau solo tidak berarti gitu. Karena lebih bagus lah tidak usah nyanyi solo daripada apa namanya, bukan melecehkan Tuhan. Tuhan tahu, tapi kan tidak jadi kedekatan orang. Ngapain nyanyi sendiri, paling bagus kor aja lah atau nyanyi bersama-sama. Saya pernah juga bersama-sama gitu. Karena saya pikir kapan saya bisa memuji Tuhan, bukan karena tampil-tampil. Kalau tampil-tampil pun nggak ada kode untuk tampil-tampil gitu ya. Jadi beberapa kali saya ikut kor karena saya pikir juga memang betul diri kita dipuji Tuhan. Walaupun nanti kan dibagi suara, ada suara tiga, suara bass. Tapi kalau tenor dan alto bass ya, kalau laki-laki, saya bisa tenor tapi bisa juga bass gitu ya. Selalu gitu. Tapi jangan sampai di sebelah saya dekat suara bass nanti kirim ke sana. Jadi saya selalu di tengah-tengah supaya nanti sebelah kiri, sebelah kanan saya itu suara yang bagus itu menolong saya. Supaya tidak lari ke kiri, lari ke kanan. Saya bisa ikuti dan saya bisa tampil gitu ya. Tapi kalau solo belum bisa. Tapi itulah pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dalam memuji Tuhan ya. Saya tahu hidup saya juga banyak ditolong Tuhan, mengalami keperkasaan Tuhan dari masa perjalanan hidup sampai menjadi hamba Tuhan. Itu luar biasa Tuhan menolong. Selain bagaimana kita beriman, mengalami keperkasaan Tuhan, hal yang berikut kita juga harus tahu bahwa alat musik apapun yang dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita, di mana saja, baik yang modern, yang tradisional pun itu semua dapat memuji Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 50 ini ada sekitar 6 alat jenis alat musik ya yang dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Ada petik, ada dipukul, ditiup dan sebagainya, gitu ya, beberapa jenis itu. Tapi ada juga modern, ada yang tradisional. Jadi semua alat musik sebenarnya dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Alat musik saja ya, apa saja lah. Di beberapa gereja kan kulintang ada ya ditampilkan. Itu juga memahami dari teks ini, gitu ya. Tapi di gereja kita kan ada beberapa alat musik modern ya yang dimainkan. Dan saya kira inilah ekspresi atas apa yang datang oleh firman Tuhan yang dimainkan di sini, gitu ya. Tapi yang saya mau katakan di sini, alat musik ini Bapak Ibu hanya sebagai pendukung untuk bagaimana kita mengekspresi pada saat kita menyanyi, menolong kita bagaimana kita bernyanyi dengan fasih didukung oleh alat musik, gitu ya. Tapi di balik alat musik itu ada orang yang memainkannya. Yang saya mau katakan bahwa alat musik itu banyak. Kita harus beli yang bagus kalau punya uang. Tapi kalau belum punya uang ya yang ada aja juga bisa, gitu kan? Dengan alat musik apa saja lah. Tapi kita syukur sudah ada alat musik ini. Tapi yang saya mau katakan, alat musik ini akan berfungsi dengan baik apabila ada orang-orang yang memainkannya. Dan yang saya mau katakan, kita yang punya talenta musik luar biasa, gitu ya. Jadi menjawab apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya kira di sini anak-anak muda di sini luar biasa ya. Ada Bang Ine, ada Bang Esra, ada juga Kak Weli, gitu ya. Ada juga Gabriel, tapi Gabriel masih bisa bass ya, belum bisa yang lain. Kalau Bang Winer, Bang Esra dan juga Kak Weli
Eli mungkin sudah ngasih tahu musik ya. Saya kira bagus, lengkap sekali ya. Anak-anaknya main musik lengkap, mamanya WM, papanya khotbah. Ya. Dan itu menjadi keluarga yang ya saya kira luar biasa menjawab firman Tuhan ini. Di dalam bagaimana memuji Tuhan. Ada puji-pujian, dinyanyikan, ada WM, ada pemain musik lengkap, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang punya talenta untuk main musik, ya silakan. Nah, kita ingatkan kembali untuk bagaimana kita melatih ya. Saya katakan juga kepada Gabriel, kalau bisa kamu latihan juga yang lainnya. Anies juga begitu. Saya bilang, kamu latihan juga. Kalau musik apa yang kamu bisa? Mungkin bass, dia bilang. Kalau bisa yang lain, dia juga yang lain belum bisa, bukan lebih dari alat satu musik. Tapi kan harus latihan. Karena memang firman Tuhan katakan begitu. Jadi alat musik itu, alat musik untuk memuji Tuhan ya. Alat musik apa yang sebenarnya bisa ya? Yang paling penting adalah bagaimana orang yang memainkan alat musik itu. Dan mereka luar biasa gitu ya. Kita waktu juga memberikan apresiasi gitu ya kepada ya anak-anak kita yang memberi diri mereka untuk memainkan alat musik menurut kita, membawa kita ke hadirat Tuhan, memuji Tuhan. Karena alat musik ini juga dipakai untuk itu gitu ya. Karena ada orang yang memainkannya. Dan terus melatih Tuhan memberkati semua jemaat yang terlibat dalam pelayanan musik, terutama anak-anak muda di gereja kita ini. Dan juga mungkin ada Bapak Ibu di rumah juga yang bisa memainkan alat musik, silakan datang ya untuk melayani bersama di sini. Dan saya kira itulah pelayanan kita kepada Tuhan. Dan yang berikut Bapak Ibu, dalam puji Tuhan itu juga ada ekspresi, dikatakan tari-tarian gitu ya. Memang kalau berbicara tari-tarian ini saya termasuk orang yang kaku, kurang bisa goyang gitu ya, menari gitu ya. Tapi saya berusaha untuk menari juga gitu. Memang menyanyi itu harus ada ekspresi menariknya. Kalau tidak menari itu bukan menyanyi. Beda kalau lagu penyembahan, tentu kita dalam hadirat Tuhan menyembah lagu penyembahan itu kan bukan menari ya, beda. Tapi kalau lagu puji-pujian dengan benar itu ada, karena memang firman Tuhan katakan begitu, gitu ya. Kita selalu juga diingatkan oleh Tuhan bagaimana tiap WL itu adalah puji-pujian ya, dibawa kita untuk menari-nari memuji Tuhan. Dan saya lihat ya beberapa waktu kita diajak oleh Gus Serbia, ayo kita menari, dan suami istri gitu ya, diajak untuk menari memuji Tuhan. Tapi tarian kita itu saya sudah katakan tadi harus datang dari, jangan kita menari-nari tanpa ada memahami secara teologi tentang keperkasaan Tuhan itu. Kalau enggak, kita menari-nari dan kita terbawa, apalagi orang yang pernah masuk ke diskotik, Bapak Ibu. Emosi kita itu, perasaan kita akan terbawa dan kita nyanyian membawa pada suasana pernah kita di diskotik atau dugem-dugem itu ya, anak muda ya, musik yang umum. Musik yang umum gitu ya, saya tidak katakan sekuler ya, umum gitu ya. Musik yang umum itu kalau nggak apalagi pernah duga, kalau tidak memahami keperkasaan Tuhan, kebesaran Tuhan dialami, yang dia ini apa nanti diduga itu. Dia menarik seperti tripping, akhirnya kemasukan roh yang lain gitu ya. Nah itu. Jadi kita menari-nari membawa juga pemahaman kita kepada Tuhan, kita pahami Tuhan, Dia Allah yang perkasa, yang luar biasa, tapi juga dengan perasaan kita, dengan emosi kita. Jadi menyanyi itu melibatkan emosi, itu namanya hati, perasaan, dengan menari-nari gitu ya, karena sukacita bergerak itu harus dalam menyanyi. Tapi juga tidak boleh hanya itu, tapi juga harus melibatkan pemikiran yang artinya itu yang bagaimana kita memahami Tuhan. Kalau itu kita menyanyi dengan lengkap itu luar biasa. Jadi menyanyi itu melibatkan emosi, menari-nari, tapi jangan kita terbuat dengan menari-nari tanpa memahami siapa Tuhan kita, yang telah menolong kita. Jadi harus lengkap juga. Tidak juga hanya memahami Tuhan tapi tanpa menari-nari, itu juga terlalu kaku ya, tidak terekspresi. Jadi harus semuanya berjalan dengan luar biasa. Menari, tapi kita menari dengan dasarnya kita tahu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan kita bersorak menari-nari, itu dasarnya. Sehingga kita bisa dibedakan dengan menari di diskotik, dengan menari di mana kita ada dan menyanyi. Ada yang terlewatkan tadi sedikit. Di mana kita memuji Tuhan, gitu ya? Pertama itu di Bait yang Kudus. Bait Kudus itu berbicara tentang Bait Allah, karena konteksnya waktu itu para pemasmur itu mengajak orang Israel itu datang di Bait Allah untuk memuji Tuhan. Jadi pertama itu di Bait yang Kudus, di Bait Allah. Jadi memang di Bait Allah itu tempat untuk memuji Tuhan dan menari ya. Jadi kalau datang ke gereja itu bukan datang untuk motivasi yang lain, selain dari firman, tapi juga
Jika sesudah sampai di gereja, ya kita menyanyi, kita menari karena memang kita tahu bahwa di tempat kudus Tuhan ada dan kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan ada, gitu ya. Kita sudah buka hati kita untuk dijamah oleh Tuhan, dan kalau sudah dijamah oleh Tuhan, kita akan menyanyi dengan leluasa, gitu ya, tanpa dipaksa oleh WL atau oleh siapapun. Kita menyanyi terekspresi, gitu ya, tanpa takut dikatakan orang, gitu ya. Teringat juga waktu Daud menari-nari dia dikatakan oleh istri, kamu seperti orang gila, gitu. Tapi karena dia bersuka cita bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia dari kepungan musuh, akhirnya dia memerintahkan para pemain musik untuk main alat musik dan dia menari-nari di hadapan Tuhan. Seperti orang gila, tapi bukan orang gila. Karena dia menari-nari. Kenapa? Mengalami hadirat Tuhan. Tapi memang orang mengalami hadirat Tuhan itu nggak bisa ditahan oleh apapun, gitu ya. Karena dia memang habis apa Tuhan di dalam hidupnya, gitu ya. Tapi harus dibedakan, yang sampai seperti diskotik itu saja. Selain itu Bapak Ibu, selain ibadah Allah di tempatnya yang kudus kita milik Tuhan, tapi juga dikatakan karena di cakrawalanya yang kuat. Cakrawala itu berbicara tentang apa dong? Atmosfer bumi ini, di mana pada waktu penciptaan itu kan air di bawah dipisahkan, ya. Ada tempat itu menahan, itu cakrawala namanya, gitu ya. Atau dalam kata modern apa lapisan kosong, gitu ya, yang bagaimana Tuhan menciptakan untuk menaungi sehingga tidak terjadi kekacauan, gitu ya, tabrakan. Itu pujilah dia di cakrawala yang kuat. Itu artinya berbicara tentang bagaimana Tuhan kita pahami sebagai Allah yang mengatur perjalanan dunia ini, diatur yang begitu rupa sehingga tidak terjadi tabrakan dan kekacauan dan kita bisa hidup di dalamnya. Ini juga membawa kita pada saat kita memuji Tuhan itu, betul ya. Kita ada saat-saat ini bukan kebetulan, tapi karena Tuhan sudah mengatur semuanya, sehingga perjalanan bumi walaupun bumi mengelilingi matahari, ya, rotasi, ya, tapi tidak terjadi tabrakan yang hebat yang sampai rusak karena memang Tuhan sudah mengatur semuanya. Ada cakrawala yang melindungi, sehingga tidak terjadi kejatuhan benda langit, istilah yang lain, gitu ya, yang membahayakan kita. Karena ada cakrawala yang Tuhan sudah ciptakan pada saat penciptaan ini. Pujilah dia di cakrawala itu artinya pujilah Tuhan dimanapun kita mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, di mana kita ada. Itulah berbicara tentang pujilah Tuhan di sana. Selain di gereja, di tempat ibadah, pujilah Tuhan di sana. Di mana kita ada, di mana kita bekerja, di mana kita melayani. Pujilah Tuhan di sana. Jadi disitulah kita memuji Tuhan, hidup kita yang memuji Tuhan dimanapun kita ada di cakrawalanya yang melindungi kita ini. Jadi perlindungan Tuhan itu bukan hanya dikenai begitu saja dari kita lewat, tapi kita ada unsur pujian kepada Tuhan, membawa kita untuk ke sana itu. Luar biasa Tuhan itu, ya, gitu ya. Kalau tidak kan seperti pesawat yang jatuh kita berakan itu, ya. Tapi Tuhan sudah mengatur semua perjalanan dunia ini, gitu ya. Jadi ini tujuan Tuhan. Segala yang bernapas harus memuji Tuhan. Segala makhluk harus memuji Tuhan. Tapi yang saya mau katakan, burung kalau pagi itu kan dia berkicau, ya. Itu juga berbicara dia memuji Tuhan. Tapi yang saya mau katakan sebagai umat Tuhan, sebagai manusia ciptaan Tuhan yang bernapas, yang hidup, kita diberikan napas, kita diberikan hidup, kesempatan hidup ini untuk memuji Tuhan. Jangan lewati hidup kita itu dengan hidup tidak memuji Tuhan. Jadi kita harus memaknai hidup ini, hidup untuk memuji Tuhan, dan biarlah di hari-hari hidup kita ini kita terus memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah dia, pujilah dia, pujilah dia. Jadi yang menjadi inti tujuan dalam memuji Tuhan adalah kita sebagai umat Tuhan. Musik sebagai pendukung kita boleh menarikkan, inti tujuannya kita sebagai makhluk yang bernapas, yang hidup untuk memuji Tuhan. Sebagai makhluk yang hidup yang bernapas, ya, sebagai umat Tuhan, kita yang memuji Tuhan harus melibatkan bagaimana kita memahami Tuhan, harus melibatkan bagaimana hati kita terekspresi lewat tarian sebagai bentuk sukacita kita. Itulah pujian yang luar biasa. Dan saya kira itulah puji-pujian yang harus kita lakukan. Jangan kita nyanyikan selama ini di gereja kita, gitu ya. Karena memang kita lahir dari perjumpaan dengan Tuhan, mengalami keselamatan dari Tuhan lewat Yesus Kristus. Karena itulah kita dapat memuji Tuhan, bersuka cita, menari, mainkan alat musik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan luar biasa dalam hidup kami, sehingga kami mau katakan terpujilah Engkau, terpujilah Engkau.
Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami tidak gampang, tapi kami juga mau katakan terpujilah Engkau karena situ pun Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan hidup kami dan juga semua jemaat Tuhan dalam perjalanan hidup, dalam pergumulan dengan sakit penyakit dan ekonomi dan apa saja. Engkau Allah yang bersama dengan mereka, sehingga tatkala mereka mengalami hadirat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, biar semua kami jemaat Tuhan mau katakan terpujilah Engkau dan terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya